Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cash flow quadrant yang dibahas dalam salah satu buku Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki percaya bahwa orang yang mengalami kesulitan keuangan adalah mereka yang tidak pernah belajar mengenai uang dan bagaimana uang bekerja. Hampir semua dari kita tahu bagaimana cara bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana cara membuat uang bekerja untuk kita. Olehnya itu di sini kita akan membahas tentang 4 kuadran dalam mendapatkan uang. Pada dasarnya, untuk mendapatkan uang terdapat 4 cara. Kalian bisa lihat pada tabel cash flow kuadran berikut. Jika kalian lihat di sini, terdapat 4 huruf, yaitu E, B, S, dan I. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis pendapatan yang pertama pada kuadran E. Kuadran E atau employee atau sering kita sebut sebagai karyawan, yaitu orang yang menukarkan waktu dan tenaganya dengan uang. Jadi mereka ini bukan pemilik usaha, bukan bekerja untuk dirinya, melainkan bekerja untuk orang lain. Contohnya teller bank, pelayan restoran, dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka seorang karyawan yang bekerja untuk orang lain atau suatu organisasi. Kuadran yang kedua yaitu kuadran S atau self-employed. Kuadran ini sama seperti employee, tetapi mereka bekerja dengan cara yang mandiri. Contohnya itu seperti pemilik usaha kecil, konten kreator, dan lain sebagainya. Intinya, orang ini adalah orang yang bekerja secara mandiri untuk mendapatkan uang. Contoh pemilik usaha kecil, jika mereka adalah pemilik warung, maka mereka adalah bosnya, koki sekaligus pelayan pada warung makan tersebut. Semua mereka kerjakan secara sendiri. Tapi kelebihan self-employed ketimbang employee adalah pendapatan yang mereka dapatkan tergantung pada dirinya sendiri. Jadi semakin keras mereka bekerja, semakin besar juga pendapatan yang mereka dapatkan. Berbeda dengan employee atau karyawan yang gajinya itu diatur oleh atasannya. Kuadran berikutnya adalah kuadran B atau business owner. Sesuai dengan namanya, orang ini adalah orang yang membuat suatu bisnis dan juga sistem sehingga dapat menghasilkan uang. Mereka memiliki anggota untuk menjalankan bisnisnya, dan mereka-mereka ini dapat menghasilkan uang tanpa bekerja. Karena mereka sudah membangun sistem dalam perusahaannya, jadi makin keras karyawannya bekerja, maka semakin kaya si pemilik bisnis ini. Kuadran selanjutnya sekaligus kuadran yang terakhir yaitu kuadran I atau investor, yaitu orang yang dapat menghasilkan uang dari uang. Contohnya dengan berinvestasi di instrumen investasi seperti saham, properti, kripto, dan instrumen investasi lainnya. Tapi untuk menuju ke kuadran ini, kita harus memiliki banyak uang terlebih dahulu. Karena kuadran ini sebenarnya tidak membuat orang menjadi kaya, melainkan membuat orang bertambah kaya. Contohnya, misalnya kalian menginvestasikan uang kalian senilai 1 juta di saham misalnya. Kali 2 pun dari uang yang kalian investasikan, maka hasilnya hanya 2 juta. Jadi, ada baiknya ketika kalian memiliki uang, kalian alihkan dulu uang tersebut ke sesuatu yang dapat menghasilkan. Contohnya dengan membuat suatu bisnis. Oke, berbicara soal investor, Robert Kiyosaki, penulis dari buku Cash Flow Quadrant, mengategorikan investor menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu investor tipe C. Investor tipe C adalah orang yang tidak berpendidikan finansial dan mencari orang untuk memberitahu mereka apa yang harus mereka investasikan. Mereka tidak tahu banyak tentang keuangan, artinya mereka harus bergantung pada saran para ahli. Selanjutnya, investor tipe B. Investor tipe B adalah orang yang selalu mencari jawaban. Mereka selalu mengajukan pertanyaan seperti, apa rekomendasi untuk saya investasikan atau saham apa yang cocok untuk saya beli. Investor tipe B ini selalu mewawancarai beberapa penasihat pajak, pengacara, pialang saham, dan juga agen real estate. Mereka harus menemukan penasihat yang mempraktikkan apa yang disarankan. Mereka ini terus mencari penasihat investasi yang menghasilkan uang dari berinvestasi dengan investasi yang sama yang mereka jual. Adapun yang termasuk dalam investor B, kebanyakan adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tinggi dan juga wira swasta. Karena mereka terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mencari peluang investasi. Selanjutnya yaitu investor tipe A. Investor tipe A adalah investor yang memiliki fondasi keuangan yang sangat kuat dan memiliki keterampilan yang kuat untuk sukses sebagai investor. Jadi intinya orang-orang kaya berada pada tabel kuadran bagian kanan, yaitu kuadran B dan juga kuadran I. Tapi hal tersebut tidak mudah untuk diraih, melainkan harus diikuti dengan kecerdasan finansial dan juga kerja keras yang sungguh-sungguh dibanding kebanyakan orang. Kuadran bagian kanan menjanjikan hasil yang lebih tinggi, tapi kalian harus tahu bahwa resikonya juga tinggi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga resikonya. Itulah sebabnya tidak banyak yang bertahan pada kuadran B dan juga kuadran I. Meskipun kuadran B dan I diisi oleh banyak orang kaya, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang kaya pada kuadran E dan juga kuadran S.
Tetapi kemungkinan besar jumlahnya sangat sedikit. Karena secara logika, sekeras apapun karyawan bekerja, maka yang lebih kaya pasti pemilik dari bisnis itu sendiri. Dalam hal ini, orang ini berada pada kuadran B, yaitu business owner. Jadi itulah 4 jenis kuadran seseorang dalam mendapatkan uang. Coba kalian komen di kuadran mana sekarang kalian berada. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Semoga mimpi kalian tercapai.